gitu. Yang merasa pasti wajahnya memerah. Iya. Ya, ada yang pinter puisi gitu ya. Dan dia juga mulai merasakan akan hal itu. Jadi sudah mulai berubah ya, tapi biarlah supaya itu boleh membawa kita untuk semakin giat di dalam menjalani proses panggilan Tuhan atas hidup kita semua. Amin. Amin. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, satu ayat yang akan kita bahas di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Mungkin kita bisa baca bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ayat yang Indra berikan kepada saya hari Jumat yang lalu. Ketika dia tahu saya mau ke sini, dia langsung hubungi, "Pak, hari Senin sekalian ya Pak, kenapa?" Ngisi firman Tuhan di dalam ibadah mahasiswa. Oh, langsung, "Iya Bapak, saya tembak," gitu. Ayatnya ini gitu. Oke, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita kembali melihat di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, ya, ketika kita membaca di Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu pada awalnya adalah bagaimana? Suci adanya. Sehingga di awal penciptaan itu manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Manusia bisa langsung bercengkrama dengan Allah. Allah bisa hadir kepada manusia dan manusia juga bisa langsung datang kepada Tuhan. Ada satu kehidupan yang dipenuhi dengan rasa aman, damai sejahtera, ketentraman yang bersifat kekal, yang bersifat sejati. Kenapa? Karena manusia waktu itu masih dalam kondisi yang suci. Tetapi kita membaca juga setelah masuk di dalam Kejadian 3, di sana diceritakan bagaimana manusia yaitu Adam dan Hawa melakukan satu ketindakan melanggar firman Tuhan, yaitu mereka mulai meragukan akan kasih Allah dalam hidup mereka. Mereka mulai meragukan bagaimana Allah itu berkuasa penuh atas hidup mereka. Kenapa? Karena ketika kita membaca di dalam Kejadian 3, di sana ketika ada satu diskusi antara si setan dengan Hawa, dan ketika Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di situ mulai timbul keraguan-keraguan. Racun setan mulai memasuki hati dia, dan dia mengambil buah itu, akhirnya memakannya. Artinya ketidaktaatan mulai muncul dalam hidup manusia ketika mereka meragukan akan kuasa dan otoritas Allah dalam hidup mereka. Akibat dari ketidaktaatan mereka, akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan, mereka menerima penghukuman dosa, penghukuman yang kekal yang daripada Allah akibat dari dosa itu. Dan kita tahu juga di Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saya mau bertanya kepada Anda saat ini, adakah di antara kalian yang tidak berdosa? Boleh acungkan jempolnya 4 semuanya. Tidak hanya 1, 4. Kakinya juga diangkat boleh. Siapa yang tidak merasa berdosa hari ini? Semua berdosa? Hari ini sudah berdosa? Betul? Jujur ya. Contohnya apa kalau hari ini sudah berdosa? Marah. Sudah ada yang marah pagi hari ini? Sudah ada yang marah pagi hari ini? Sudah marah dengan teman kamarnya? Mungkin sebelah sini gara-gara sabun atau apa udah marah. Sudah ada rasa curiga satu dengan yang lain.
itu menandakan bahwa semua manusia sudah berdosa akibat dari pelanggaran ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan itu jatuh kepada semua keturunan manusia termasuk kita, yang pada akhirnya di dalam Roma 6 ayat 23 juga di sana dikatakan upah dosa adalah maut. Yang artinya bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian kekal. Kita akan mengalami satu kematian yang gak akan ada hentinya. Kenapa? Karena penyiksaan kekal itu akan terjadi di sana. Itulah akibat dosa, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang, yaitu Adam, membawa dampak yang luar biasa kepada seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Sehingga kalau kita melihat sampai hari ini kasus-kasus kriminal terjadi di mana-mana. Yang belakangan kemarin kita mendengar dan melihat ada seorang wanita dicor. Pernah mendengar? Minggu-minggu ini ada 2 orang wanita mati dicor, dibunuh oleh seseorang. Menunjukkan bahwa dosa itu terus ingin mencari mangsanya. Dosa itu ingin terus mempengaruhi kehidupan manusia, supaya manusia itu semakin hari semakin jahat dan semakin hari semakin jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi kabar baiknya bahwasanya di Roma 6 ayat 23 tadi dikatakan juga di belakangnya, tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus itu diberikan bagi setiap manusia yang mau percaya kepada Dia. Apakah saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati atas dosa-dosa kita? Percaya? Apakah ragu-ragu? Betul? Betul? Kenapa saya bertanya seperti ini? Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang ateis. Ada sepasang ateis. Dia adalah orang luar sana, orang luar negeri. Awalnya mereka dididik dalam keluarga Kristen. Orang tuanya mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup mengenal Tuhan, untuk hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika mereka mulai mengenal dunia luar, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan katakan seperti ini, saya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi ini adalah satu kebetulan. Hujan terjadi itu adalah kebetulan. Kering itu terjadi karena kebetulan. Kematian itu terjadi karena juga kebetulan. Tidak ada pribadi yang berkuasa penuh atas semuanya itu. Ketika saya sampaikan Injil, berita kabar baik kepada keluarga 2 orang ini ya, mereka dari negara mana saya lupa. Saya sampaikan Injil, diskusi dengan dia 1 jam lebih. Tapi dia katakan, maaf, terima kasih untuk apa yang kau sampaikan kepada kami. Tapi satu hal, kami tidak mempercayai Tuhan di atas semuanya itu. Tapi satu hal yang membawa diri kita saat ini bisa duduk di tempat ini, sekali lagi semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita yang seharusnya mendapatkan penghukuman yang kekal, kita yang seharusnya disiksa di api neraka, tetapi di 1 Korintus 6 dikatakan bahwa kita telah dibeli lunas. Bukan dibeli dengan jumlah uang, tetapi kita dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Dia yang adalah Allah yang Maha Kudus mau hadir ke dunia menjadi manusia, mau mati demi dosa-dosa kita, mau mati demi pelanggaran kita. Dan kemarin, saudara ketika sudah ada satu penghiburan bagi saya. Sepulang dari ibadah gereja, ada teman saya di Bali katakan,
Pak Sabto, tolong kirimi ayat-ayat firman Tuhan yang hari ini kami si A mengambil keputusan akan dibaptis. Hati saya merasa sukacita. Dan Bapak ini dia dari luar sana, dan dia katakan, wow Pak Sabto, hati saya merasa bersyukur. Dan istri saya Putih juga merasa bersyukur, sangat sukacita Pak. Seperti apa yang Pak Sabto rasakan ketika membaptis orang. Dia sangat-sangat bersukacita. Orang yang dibaptisnya adalah orang yang lama sekali, yang memang dari awal tidak mengenal Tuhan. Dia sangat pesimis bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Dia sangat-sangat tidak mempercayai bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya. Dia tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia memandang bahwa Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi, manusia belaka. Tetapi kemarin mengambil keputusan untuk menyerahkan diri, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ketika bulan Desember kemarin kami layani dia. Dia sekarang ada di Bali, datang ke Banyuwangi, kami layani, dipeluk oleh istri saya, dilayani oleh istri saya, dan juga teman-teman dilayani, dan dikatakan, Pak Sabto, hati saya saat ini sangat bersukacita. Hati saya sangat bersukacita Pak. Saya menerima kebenaran ini, sekalipun itu masih saya pikirkan, tetapi hati saya yang kemarin remuk redam, hati saya kemarin yang tidak memiliki pengharapan, hari ini hidup saya dibangkitkan. Dia seorang gadis yang cantik, dia seorang mahasiswa, sudah selesai dari kuliahnya. Dia sangat-sangat pintar sekali, bahasa Inggris pintar, kemudian juga dalam pokoknya dia sangat anak yang sangat luar biasa pintarnya. Dia tidak mengalami kebahagiaan selama ini, tetapi puji Tuhan, kemarin ketika saya berangkat ke sini saya dikirim, Pak Sabto jam 5 nanti kami baptisan, tolong doakan. Dan puji Tuhan jam 5 waktu Indonesia Tengah, si anak ini menerima baptisan, dan saya lihat videonya, dia sangat-sangat bersukacita. Ada wajah pengharapan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia merasakan bahwa kasih Allah itu sudah membeli dia. Dia merasakan bahwa darah Yesus itu sudah menyelamatkan dia dari penghukuman dosa. Bagaimana dengan diri kita sekarang ini? Apakah kita sebagai mahasiswa teologi kalian hanya mengatakan, oh ya aku percaya bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana hidupmu selama ini? Apakah kalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah hanya keluar dari bibir manis kita? Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan mengerti apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu motivasi kita. Bagaimana kalian dipanggil di tempat ini? Apakah sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan, atau hanya sekedar, oh daripada aku di rumah nganggur, aku gak dapat pekerjaan, aku sudahlah masuk ke Jawa, aku kuliah di sana. Apakah semacam itu? Tuhan sudah membeli kita. Tuhan sudah menggantikan kita dengan Dia terkutuk di kayu salib. Siapakah diri kita? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak memiliki arti sebenarnya di hadapan Tuhan karena pelanggaran yang telah kita buat. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan sudah memerdekakan kita. Dulu yang karena dosa kita menjadi hamba dosa, kita menjadi hamba setan. Tetapi karena kasih Kristus, Tuhan sudah mengubah status kita menjadi hamba Allah. Pertanyaannya sekarang, apa respon kita ketika kita disebut sebagai hamba Allah? Apakah itu hanya secara fisik? Hidup kita, oh aku sebagai seorang hamba Tuhan dengan bangganya katakan, oh aku seorang hamba Tuhan, oh aku nanti seorang pendeta, oh aku ini seorang ini. Minta maaf saudara dikasih Tuhan. Beberapa waktu saya sempat tersandung
sempat terkandung dan saya menangis dalam hati saya. Kenapa orang yang ngakunya seorang pendeta hidupnya seperti ini? Sekalipun saya tahu dan sadar kita semua orang adalah manusia. Dia katakan dengan sombongnya ketika ketemu dengan saya itu, kamu siapa? Namamu siapa? Kamu dari mana? Waduh, saya kaget sekali. Ada satu persekutuan mereka hamba Tuhan gitu ya. Dan saya diundang karena memang kebetulan acara itu ada di gereja di mana saya berjemaat. Setiap hamba Tuhan yang masuk dalam itu kan absen mereka. Saya kan tahu sadar bahwa saya bukan gabungan mereka. Artinya selama ini saya datang kita. Kamu dari mana? Siapa namamu? Kamu pendeta di mana? Kamu gini. Saya katakan, saya orang biasa, Pak. Saya orang biasa, Pak. Saya bukan pendeta, Pak. Saya cuma Pak. Kenapa kok ikut? Saya diundang, Pak. Saya diundang oleh beliau. Dia diam. Dan ketika masa jeda, banyak hamba Tuhan yang datang kepada saya gimana Pak Sabto pelayanan yang di sana, gimana Pak ini perkembangannya yang daerah sana, gimana Pak perkembangan ini, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama Pak untuk membangun pekerjaan Tuhan di Banyuwangi Pak, apa yang harus kita lakukan Pak? Bapak itu melihat, dia kaget, ternyata dia juga seorang hamba Tuhan. Kadangkala sekali lagi hamba Allah itu hanya sebagai sebutan supaya kita dihargai oleh orang lain. Ketika kita menyebut diri kita menjadi hamba, maka disitulah kita harus mau menanggalkan kehidupan manusia kita. Kita harus menanggalkan keangkuhan kita. Kita harus menanggalkan kesombongan kita. Kita harus menanggalkan keakuan kita dan mengganti hidup kita seperti Kristus adanya. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati, bagaimana kita memiliki kepedulian, bagaimana kita memiliki kasih kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa keluarga yang saat ini Tuhan percayakan untuk bisa saya datangi. Orang-orang baru yang mulai terbuka untuk kabar baik. Saya datang kepada mereka. Kadang-kala saya becek-becek celana saya lipat pakai sandal di jalan yang penuh dengan tanah. Dengan istri saya datang, kadang-kala masuk ke motornya saya parkir di sana. Kalau enggak, ini saudaraku sudah tahu bagaimana saya harus datang kepada mereka dan mereka